Silakan, Pak. Ya, oke. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Semangat. Haleluya. Semangat. Saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Habis Madin. Shalom, selamat pagi Pastor Madin, apa kabar pagi hari ini? Shalom, Pak. Luar biasa, Pak. Haleluya. Terima kasih Pak Pastor Madin kalau pagi hari ini sudah ada bersama kita. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, ya. Jadi sebaiknya setiap hari kita mau hadir, kita mau datang, kita mau memuji serta menyembahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita selalu bisa hadir di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship ini. Ya, saudaraku, kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini, dan kita akan buka dalam doa. Ibu Marta, mohon bantu buka dalam doa, Bu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus, tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah buat kami. Pagi ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat, semuanya adalah berkat anugerah kasih sayang-Mu buat kami. Tuhan, kami siap Tuhan, untuk sama-sama Tuhan, masuk Tuhan, dalam pujian penyembahan, serta kami boleh belajar dari firman-Mu, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, pekerjaan-Mu di GWG ini, dengan urapan yang baru selalu Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Urapi Pak Hendra dengan jari jemarinya, Tuhan boleh menaikkan puji-pujian ini Tuhan ke hadirat-Mu. Juga untuk Pak Pastor Madin Tuhan, untuk membukakan rahasia firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau, yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beracaralah Bapa, kami siap, kami buka acara ibadah GWG ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke mesbah Tuhan dengan segenap hati untuk memuliakannya. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan.
pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Segala hormat dan kuasa. Sebab berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang yang benar dan di tengah himpunan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu
hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Segala hormat dan kuasa Tuhan sampai selamanya. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu Tuhan. Tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Sebab Kau adalah Bapa yang setia. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari
Sungguh Bapa yang setia, ajari kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu Tuhan, hanya memandang wajah-Mu Yesus, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan jalan yang sempurna buat hidup kami. Sebab hidup ini yang terpenting adalah keselamatan. Hidup kekal bersamamu sampai selama-lamanya. Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan.
tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Oh, kesetiaanmu yang luar biasa, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami rindukan Bapa, bertemu muka dengan muka, tenggelam dalam kasih-Mu yang tak terhingga. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam
menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam pelukan kasih-Mu Bapa. Haleluya, sungguh kami rindu bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu. Puji-pujian dengan segenap hati kami dan jiwa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam kesempurnaan di bawah kaki-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami minta urapan supaya kami, hati kami Tuhan terutama, supaya bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu yang membawa kekuatan yang kekal. Kau urapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang membawakan firman ini, agar apa yang kami lakukan pada pagi hari semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Mandin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya untuk kami meneruskan ibadah kami pagi ini melalui pendengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus dimuliakan dan setiap kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah sekali lagi kepada kita semua. Terima kasih Pak Hendra yang sudah memimpin kita dalam penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan.
Dan saya juga mau mengalu-alukan selain daripada semua kita yang setia berada di GWG, saya juga ada beberapa rakan dari Malaysia, ada Puan Ilimi dan Puan Jutina. Terima kasih untuk penyertaan. Baik, untuk firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pagi ini, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17, dan saya akan bacakan di sini Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 17. Percakapan dengan Nikodemus. Oke. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Tema firman Tuhan yang kita akan perhatikan bersama-sama pagi ini, dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Ya, dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Poin kita adalah dilahirkan kembali. Dan apa yang menjadi sasaran kita, tujuan kita, objektif kita dalam renungan pagi ini adalah melihat kerajaan Allah ataupun kerajaan Allah. Sebab itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan pengertian yang luas daripada sekadar keselamatan ataupun bergereja. Kerajaan Allah ialah mengungkapkan diri Allah sendiri dengan penuh kuasa dalam semua karyanya. Kerajaan Allah juga adalah terutama bercakap tentang penyataan kuasa ilahi yang sedang bertindak. Maksudnya di dalam area kehidupan kita, kalau benar kerajaan Allah bertakhta, yang sakit sembuh,
yang mengalami apapun pergumulan, ada kelegaan, ada kebebasan, ada kemenangan. Contohnya kalau kita masuk dalam satu area yang penuh dengan kuasa kegelapan karena penyembahan berhala dan sebagainya, bila kerajaan Allah bertakhta di situ, maka ada penerobosan di tempat itu. Jadi itu adalah kerajaan Allah. Nah, bercakap tentang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes anak Zebedius ini, salah satu murid Yesus pastinya, Yohanes menyatakan tujuannya menulis Injil ini. Dan inilah tujuannya. Di ayat Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya, supaya kamu percaya. Oke, itulah fokus Yohanes anak Zebedius ini dalam Injil Yohanes, supaya semua orang percaya kepada anak Allah, Yesus yang adalah Mesias, dan beroleh hidup di dalam nama Yesus. Nah, hidup kekal menjadi salah satu penekanan Injil Yohanes, di mana Yohanes menuliskan bahwa hidup kekal itu diperoleh dengan adanya pembaharuan hidup di dalam Kristus. Yohanes juga menekankan bagaimana kalau kita lihat di sini, bagaimana Yesus mengajarkan Nikodemus, seorang Farisi, salah satu ahli Sanhedrin pada masa itu yang adalah pemimpin agama Yahudi, tentang hidup baru. Nah, melalui percakapan ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pemikiran Nikodemus yang seorang yang berpengetahuan, seorang guru agama, tentang kerajaan Allah dan bagaimana cara untuk menjadi bahagian dalam kerajaan Allah. Kita akan melihat, walaupun pengetahuan itu baik tentunya tentang kerohanian kita, maksud saya di sini, walaupun pengetahuan itu baik secara teologi, tetapi tanpa kehidupan yang diperbaharui di dalam Tuhan, kita akan sama dengan Nikodemus. Nah, kita melihat di dalam perbicaraan Yesus dengan Nikodemus di sini, menariknya Nikodemus mendatangi Yesus pada waktu malam, karena ia juga mungkin ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Nikodemus tidak mau dia diketahui untuk bertemu dengan Yesus pada waktu jadi dia datang pada waktu malam. Kemungkinan juga waktu malam itu masa yang begitu santai ataupun boleh berbincang-bincang dengan Yesus, karena waktu siang Yesus selalu dikerumuni banyak orang. Nah, itu sedikit pendahuluan mengenai tema kita pagi ini, yaitu kerajaan dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Saya hanya ada 2 poin pagi ini yang kita akan perhatikan bersama-sama. Poin yang pertama, kerajaan Allah nyata bagi orang yang mengalami lahir baru. Poin pertama adalah mengalami kelahiran baru. Sebagai seorang tokoh agama, tentu Nikodemus sudah terbiasa menggunakan bahasa yang sopan dan berhati-hati dalam berbicara. Nah, Nikodemus membuka pembicaraan dengan berkata, Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, pernyataan Nikodemus ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa Yesuslah Mesias yang mereka nantikan itu. Akan tetapi, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran Nikodemus. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah itu, manusia perlu mengalami lahir baru. Nah, pernyataan Yesus ternyata membuat Nikodemus semakin tertarik, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan rasa keinginan tahunya mengenai lahir kembali yang sulit dipahami oleh Nikodemus, sehingga dia bertanya begini, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus berpikir bahwa lahir kembali adalah proses lahir secara jasmani.
Untuk itulah Yesus menjelaskan bagaimana yang dinamakan lahir kembali. Tentu Yesus tidak berbicara tentang lahir secara jasmani. Lahir kembali berarti adalah pembaharuan kehidupan. Lahir secara rohani. Nah, pembaharuan harus dimiliki setiap orang percaya karena semua manusia dilahirkan dengan keberadaan manusia yang berdosa. Adam adalah manusia lama yang berdosa dan kita mewarisinya. Tetapi manusia baru sepenuhnya merupakan ciptaan Roh Kudus melalui firman yang berpunca pada baptisan air dan roh. Sehingga manusia itu layak masuk dalam kerajaan Allah. Perhatikan saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sepatutnya inilah yang berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya. Tapi kita juga menyadari di sekitar kita, bahkan mungkin di antara kita, kehidupan lama masih menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini, saudara, walaupun manusia yang pertama, Adam itu berdosa sehingga citra Allah itu dirusakkan, tapi kita ada harapannya. Harapannya ialah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kehidupan yang lama berlalu dan hidup dan karakter yang baru yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi hidup sebagai kesaksian bagi kemuliaan Tuhan bagi sekitar kita. Saudara, perhatikan di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan di sini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi yang menjadi poin di sini adalah kematian dan kebangkitan Yesus yang membawa kemuliaan kepada Allah Bapa, dan kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang tidak lagi berpegang pada keupayaan, kemampuan kita sendiri, melainkan hidup dalam apa? Kehendak Allah. Sama seperti Yesus katakan dalam Lukas pasal 22 ayat 4, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bercakap tentang kehidupan yang baru, kehidupan secara rohani, sepatutnya ini yang harus terjadi. Bukan kehendak kita yang terjadi dalam hidup kita, tapi kehendak Bapa kita yang di surga. Manusia baru tidak lagi meminta untuk dihargai, dipuji, ditinggikan, atau mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu mengupayakan hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang diperbaharui hidupnya, pastinya memuliakan Allah. Kalau sebaliknya, itu menjadi tanda tanya, apakah hidup kita sudah diperbaharui? Manusia baru juga tidak mau membenarkan diri sendiri, namun selalu mengakui dosa-dosanya. Dalam konteks ini, ada orang bila melakukan kesalahan, kali pertama, dia rasa takut, dia rasa menyesal. Tetapi seterusnya bila melakukan lagi kesalahan itu, dosa itu, dia membenarkan dirinya. Sedangkan nyata apa yang dia lakukan itu dosa. Jadi sepatutnya kehidupan seperti ini tidak boleh berlaku dalam kehidupan kita.
Karena dalam Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi manusia baru tidak lagi mengandalkan jeripaya atau usahanya sendiri, kemampuannya atau kebijaksanaannya sendiri. Namun mengandalkan Tuhan dan percaya padanya dengan apa? Segenap hati. Nah, Kristus menggerakkan manusia yang lahir kembali untuk mau hidup berkorban demi Allah dan sesama untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang yang sudah mengalami lahir baru harus memiliki karakter Yesus. Saya ulang lagi, karakter. Karakter ini penting, baik untuk semua orang percaya, supaya hidupnya sungguh-sungguh diperbaharui, terutama kepada hamba Tuhan. Karakter ini sangat penting. Dan karakter ini bercakap tentang hidup di dalam kasih. Kasih yang sumbernya daripada Tuhan Yesus. Tentu kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang tulus, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga 5. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus ini, pasal 4 ayat 5, dan saya baca dalam terjemahan Borneo. Saya sengaja pilih terjemahan Borneo karena ibu kota Indonesia nanti di Borneo. Dikatakan di sini, kasih itu penyabar dan penyayang, kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri, dan tidak angkuh. Kasih tidak berkelakuan biadab, tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang ataupun marah, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Nah, sebab itu kalau kita melihat Yesus menekankan tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam perubahan kehidupan secara rohani bagi seorang yang percaya Tuhan. Dia katakan di dalam ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya Yesus mau menjelaskan bahwa sebahagian angin, sebagaimana angin sekalipun tidak kelihatan, namun dapat diketahui keberadaannya karena pergerakannya dan desirannya. Demikian halnya dengan Roh Kudus, yang meskipun tidak kelihatan, namun kita dapat mengetahui kegiatannya, karyanya, dan kesannya bagi mereka yang telah mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Untuk itu, lahir baru tidak sama dengan lahir jasmani. Karena hubungan Allah dengan orang percaya adalah hubungan rohani. Jadi kalau dalam hubungan jasmani antara bapa dan anak tidak dapat dipisahkan. Ada pepatah Melayu, hubungan bapa dengan anak itu ataupun anak dengan orang tua itu seperti air yang dicincang sekalipun tidak akan putus. Tetapi kita dapat melihat di sini, ada kalanya hubungan Allah dengan manusia, dengan kita yang percaya Tuhan, boleh terputus. Kenapa ini berlaku, saudara? Karena persoalannya terletak kepada iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah iman kita itu disertai dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah Bapa di surga. Jadi kelahiran yang baru itu penting untuk kita mengalami, menikmati kerajaan Allah. Sehingga kita hidup berkemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Kerajaan Allah nyata di setiap area kehidupan kita, pelayanan masyarakat, bangsa kita. Jadi kelahiran baru menjadi kuncinya. Yang kedua dan terakhir adalah kasih. Kasih Allah yang besar menjadi jalan bagi manusia melihat kerajaan Allah. Lahir baru memang penting, tetapi kasih yang besar menjadi perkara yang menjadi pokok utama untuk kita melihat, mengalami kerajaan Allah. Perkataan Yesus mengungkap isi hati dan tujuan Allah, yakni kasih Allah itu universal dan menjangkau semua orang di dunia. Tuhan mengaruniakan anaknya sebagai kurban penghapus dosa manusia di atas kayu salib.
Pendamaian itu lahir dari inisiatif Allah sendiri yang penuh kasih. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengorbanan Yesus bukan karena suatu paksaan, melainkan karena kasih karunia Allah akan dunia ini. Nah, tujuan Allah jelas bahwa melalui pengorbanan anaknya di kayu salib, maka orang yang percaya beroleh kepastian akan keselamatan baginya. Orang percaya yang beroleh hidup kekal, yang Yesus maksudkan adalah ada 3 perkara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kukuh bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Kedua, orang yang hidup dalam persekutuan yang berkualiti, yaitu taat kepada firman Tuhan. Ketiga, persekutuan yang mampu membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dan yang memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Saudara, upah orang percaya adalah hidup kekal. Hidup kekal merupakan karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ketika kita sudah menerima pembaharuan hidup dan lahir kembali di dalam Kristus. Kita perhatikan di ayat yang ke-17 dalam Yohanes pasal 3 ini, Yesus menjelaskan tujuan pengutusan Allah atas dirinya, yaitu dia datang bukan untuk menghakimi dunia, namun untuk menyelamatkan dunia melalui karya penebusan. Sudah tentu karya penebusan itu akan diterima setiap orang yang mau menerimanya dengan iman sebagai anugerah dari Tuhan. Penghakiman yang akan dilakukan Yesus adalah ketika dia datang pada kali kedua ke dalam dunia ini. Di mana pada saat itu Kristus dalam kemuliaannya akan memisahkan orang yang mempertahankan keselamatannya dengan orang yang menuju kepada kebinasaan mati kekal. Sebagai aplikasi dan bentuk dalam perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, keselamatan bukanlah hasil keringat maupun atas usaha kemampuan manusia, melainkan pemberian Allah kepada manusia. Nah, namun meskipun demikian, tidak serta-merta semua orang secara otomatis beroleh tempat dalam kerajaan Allah itu. Yang layak untuk melihat dan menjadi bahagian dari kerajaan Allah itu adalah dia yang mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepadanya, yaitu hidup dengan setia, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama manusia. Masih ingat orang yang diberikan talenta itu? Ada yang membuatnya berlipat kali ganda, tetapi ada yang menanamnya di dalam tanah. Keselamatan harus kita kerjakan. Walaupun itu memang diberi secara cuma-cuma, tetapi ada bahagian kita. Keselamatan adalah karunia, dilahirkan kembali, bukan masalah masuk ke dalam rahim ibu, melainkan hidup terarah penuh kepada Bapa di surga. Dengan perhatikan, menanggalkan kehidupan lama kita, ataupun apa yang membelenggu hidup kita, meninggalkan semua kehidupan lama kita dan mematikan pula hidup lama untuk menjalani hidup dalam pula yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau dan boleh melakukannya hanya orang yang memiliki iman dan pengharapan yang teguh dan sanggup berkorban untuk menjalani kehidupan bersama Yesus. Kelahiran baru merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama dengan Allah. Meskipun ia mempraktikkan agama dengan baik dan punya keinginan yang besar untuk datang pada Allah seperti Nikodemus, tetapi tanpa dilahirkan kembali, tanpa kehidupan yang diperbaharui, manusia pada dasarnya mati karena manusia telah berbuat dosa. Nikodemus seorang yang sangat berpengetahuan. Dia seorang ahli Farisi. Perhatikan itu, kalau kita tidak lebih dari Nikodemus, maka tuntutan kepada kita dan sepatutnya adalah pembaharuan hidup. Saya berkawan dengan banyak dokter-dokter teologi, pensyarah-pensyarah, dan ada sahabat karib saya dari Prancis yang sudah hampir 20 tahun di Malaysia. Dia sangat fasih berbahasa Malaysia.
Dia ada beberapa kedokteran, perjanjian lama, perjanjian baru, dan banyak kedokteran lagi. Tetapi kesaksian yang menyentuh hati saya, apabila dia hampir berhadapan dengan kematian masa pandemi COVID-19, dia mengatakan bahwa semua itu menjadi sia-sia, kosong, tanpa hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, tanpa hidup yang diperbaharui di dalam Yesus, karena itu adalah kunci kepada hidup yang kekal. Jadi saudara dan saudari, mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, saya membuat kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Dan saya minta Pak Hendra untuk memaparkan ini. Galatia pasal 2 ayat 20. Silakan Pak. Atau siapa di antara kita yang menemukannya, boleh tolong membacakan Galatia pasal 2 ayat 20. Siapa saja? Ya, silakan. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Perhatikan di sini. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang menjadi pokoknya, ini yang menjadi cabarannya, ini yang menjadi kesukarannya kalau kita mau mengalami hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sanggupkah kita menyerahkan area kehidupan kita yang itu pribadi, yang itu hobi kita, yang itu kesukaan kita, tetapi belum tentu itu memuliakan Tuhan, belum tentu itu merupakan ciri kehidupan kita yang diperbaharui dalam Kristus Yesus, dan kita mau supaya Kristus hidup di dalam bahagian itu, berkuasa mutlak di dalam hidup bahagian kehidupan kita itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang bersama-sama dalam ibadah pagi ini, mari kita membuat penyelidikan dan renungan secara pribadi. Tidak kira berapa lama kita menjadi orang percaya, orang Kristen. Tidak kira berapa banyak pencapaian kita dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Persoalannya adalah sejauh mana hidup kita sungguh-sungguh sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus, karakter kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur yang kami mengerti, kami bersyukur. Yang kami belum mengerti, kami mohon Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian. Dan biarlah kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor Madin untuk Sama-sama. pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudaraku, nanti kita masih terus berfellowship setelah doa berkat. Dan Pastor Madin masih bersama kita ya. Saya harus mengantar anak ke iPod. Tapi saya coba 10 menit begitu ataupun 15 menit. Ya, Oke. Ya, terima kasih, Pastor. Ya. Baik, kita akan mau berdoa syafaat terlebih dahulu dan saya minta tolong kepada Ibu Herawati untuk bantu doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bu Hera. Ya, terima kasih Bu Hera. Apa kabar Bu Hera pagi hari ini? Puji Tuhan ya, sehat. Boleh mic-nya di-unmute Bu? Iya, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hera. Dan nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Pastor Madin. Ya, pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefan yang sudah resen, silakan.
Shalom semuanya, salam Pastor Madin. Aduh, Pastor Madin ini selalu ganteng seperti biasanya. Dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Karena kemarin saya tiba dengan selamat, semua perjalanan lancar, kemudian saya bisa melayani kemarin di Cikarang, perjalanan 2 jam, puji Tuhan tidak ada hujan, walaupun di Cikarang hujan, waktu saya tiba hujan itu berhenti. Jadi ini puji Tuhan, bersyukur saya hari ini juga tolong didoakan karena saya akan mengadakan pelayanan di tempat pendeta Kristin, yaitu di Lapas Tangerang, supaya apa yang saya beritakan itu selalu memuliakan Tuhan dan juga dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian lusa juga ada pelayanan di disability atau orang-orang buta, tolong juga didoakan, dan juga fellowship dari GWG dan Nggak kedengeran tuh, Bu Fani. Kingdom Ministry untuk bersama. Kedengeran? Saya nggak kedengeran. Sampai di tempat tunanetra tadi. Masih apa signal? Sekarang masih dengar atau tidak? Sinyal, ya sinyalnya. Dengar. Sekarang dengar, oke. Pokoknya nanti hari Sabtu saya juga akan melayani dengan gereja daripada Ibu Agnes Anteren dan Ibu Astuti. Kemudian pada hari Minggu juga melayani di gereja di Depok. Jadi yang saya beritakan adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Oke. Dan kemudian ada Ibu Mila Kelvin, silakan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat sharing firman-Nya Pak Pendeta Madin. Minta tolong didoakan sebentar, jam 9 saya ada kunjungan dan sekaligus juga untuk berdoa buat tante saya yang saat ini lagi drop ya. Dia udah di kemo sama si Stefani. Jadi dia drop, jadi rencana hari ini untuk dibawa ke rumah sakit. Minta tolong dukungan doanya karena anak-anaknya pada kerja semua, kemudian ada anaknya 2 orang, tapi tante saya ini agak nggak tahu kenapa dia nggak mau kalau yang 2 anaknya yang tinggal di rumah ini nggak mau ditemani untuk ke rumah sakit. Minta tolong biar saya datang ke sana membujuk dia untuk mau ke rumah sakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kemudian ada lagi setelah Ibu Mila yang mau didoakan pagi hari ini? Saya Pak Hendro. Oke, Bu Astuti, silakan Bu Astuti. Makasih Pak Pastor Madin, berkat firman-Nya. Ya, minta doain. Hari ini saya harus ke panti rehabilitasi di Puncak Mega. Mohon doain perjalanannya karena saya cukup lelah mengingat ujian yang belum selesai anak-anak, tapi saya izin karena ada keperluan ke panti rehabilitasi dalam pelayanan. Itu saja dengan kesehatan saya tentunya. Terima kasih. Oke, Bu Tuti. Ada lagi yang lain setelah ini? Kalau tidak ada, Ibu Herawati silakan. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Dia. Terima kasih Pastor Marvin buat firman Tuhan-Nya yang mengingatkan kita lagi agar kita bisa menghidupi hidup kita yang sekarang sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Bapa yang baik, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa.
Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap mengasihi kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih pimpinan dan anugerah Kristus yang selalu dilimpahkan Tuhan dari hari ke hari bagi kami semua. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami masih boleh Tuhan bersama-sama di dalam Zoom prayer ini adalah kemurahan Tuhan buat setiap kami. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, pagi ini kami mau bersyafaat Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan buat pelayanannya dimanapun Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau selalu memberikan kesehatan Tuhan buat Bu Fani Tuhan sampai dengan hari ini ia boleh melayani Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai Tuhan pada setiap pelayanannya Tuhan. Terlebih saat ini kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan mentibakan Ibu Fani sampai dengan di Jakarta dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan ia akan melayani Tuhan di Jakarta ini. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan pelayanannya di Lapas Tangerang Tuhan, juga pelayanan di tempat tunanetra di GWG Tuhan pada hari Jumat, juga Sabtu di tempat Bu Agnes. Bapa, semuanya Bapa yang akan dilayaninya, biarlah Tuhan Yesus mereka semua punya hati yang selalu rindu Tuhan dan haus akan firman-Mu dan perlu selalu akan kebenaran-Mu. Karena itu ya Bapa, Engkau urapi juga Tuhan buat Bu Fani dan Pak Edward yang akan melayani Engkau Bapa, biar semua membawa kemuliaan nama Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu saja, dan Engkau senantiasa memberikan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi Bu Fani Tuhan dimanapun ia melayani Engkau, sehingga Tuhan Yesus setiap orang boleh melihat, merasakan Tuhan akan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pelayanan Ibu Fani dimanapun Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Engkau menyertai, Engkau mengurapi, dan Engkau memberi kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Ibu Mila ke dalam tangan-Mu. Yang hari ini Tuhan beliau mau mendatangi tantenya dan membujuk tantenya yang sedang sakit untuk mau ke rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau tolong juga pulihkan hubungan antara ibu dan anak ini ya Bapa. Tolong berikan hikmat marifat kepada anak-anaknya Tuhan untuk bisa juga membujuk ibunya. Terima kasih ya Bapa, Engkau urapi Ibu Mila Tuhan saat ia mau membujuk tantenya supaya mau ke rumah sakit dan tantenya sadar akan perobatan Tuhan. Walaupun ia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ia harus bisa mengasihi tubuhnya sendiri untuk Tuhan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berikan hikmat, marifat, akal budi kepada Ibu Mila Tuhan untuk bisa membujuk tantenya sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Engkau yang tahu Tuhan yang terbaik buat tantenya Mila. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara manusia kami perlu dokter, tetapi secara tubuh Tuhan kami perlu Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Terpuji akan nama-Mu. Bapa, Engkau juga menyertai Ibu Astuti yang mau melayani di tempat rehabilitasi di Puncak. Secara manusia tubuhnya mungkin lemah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berikan Ibu Tuti kekuatan, pengharapan hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Bu Tuti boleh tetap sehat, Bu Tuti boleh tetap menikmati Tuhan pelayanannya, dan Engkau mengurapi, menyertai Tuhan
pelayanan Bu Tuti sehingga hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Kami percayakan Tuhan pelayanan Bu Tuti ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami Tuhan layani. Kiranya Tuhan menolong setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun kami melayani Engkau, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, dipuji. Beri kami kekuatan-Mu ya Bapa, beri kami pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, atas apapun yang kami buat dan layani Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam sekitar kami, baik di dalam manapun Tuhan, kami yang berniat untuk melayani Engkau, pakai setiap kami untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan, dan pakai setiap kami Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan. Urapi kami perlu Tuhan urapan-Mu. Kami tidak dapat berjalan dan bertindak sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi Tuhan para pemimpin pengurus daripada GWG ini ya Bapak. Engkau memberkati dan mengurapi Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Nolvin, Pak Rama, Pak Bobi, juga Tuhan, Engkau urapi Ibu Lisa Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang berniat dan menolong untuk pekerjaan-Mu di dalam GWG ini Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, urapi dengan kesabaran-Mu, urapi dengan pertolongan dan hikmat parifat yang daripada-Mu, sehingga semua dapat bekerja sama dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan berikan ya Bapa, hikmat, marifat, kerendah hatian, kesatuan Tuhan di dalam jiwa pelayanan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai selalu GWG, beri urapan-Mu dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, buat setiap hamba-hamba-Mu yang memuji, membesarkan nama Tuhan, sehingga semuanya Bapa menjadi satu Tuhan, harmoni yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Bapa, pagi hari ini kami juga Tuhan membawa bangsa kami, Indonesia kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau menolong Tuhan, memberi Tuhan pengertian kepada para pejabat kami Tuhan, buat Pak Presiden kami, wakilnya, para menteri Tuhan, para pejabat sampai dengan RT RW Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kiranya Bapa berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam mereka mengatur negara ini. Di dalam mereka melayani kebutuhan kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan Yesus urapi. Kami mohon Tuhan kepadamu. Biarlah Indonesia kami Tuhan boleh tetap jaya. Indonesia kami Tuhan boleh tetap beres. Indonesia kami Tuhan boleh tetap bersatu padu, saling menghormati, menghargai Tuhan antar umat beragama, sehingga boleh kedamaian terjadi di Indonesia kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon urapan-Mu, berkat-Mu, hati yang takut akan Tuhan ada di dalam setiap pejabat di Indonesia kami ini. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong setiap cuaca Tuhan di negeri kami Tuhan. Belakangan ini cuaca hujan begitu ekstrim Tuhan Yesus, sehingga terjadi banjir di mana-mana. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kepada mereka semua yang sedang dalam keadaan banjir. Tuhan, Engkau tolong mereka, beri tubuh yang sehat, tetap kuat Tuhan. Walaupun ada banjir, badai, mereka tetap Tuhan setia kepadamu. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami yang mungkin Tuhan seringkali membuat Engkau kecewa.
Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh tetap Tuhan setia kepada Engkau. Terlebih Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun berada, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ini yang jauh daripada sempurna, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau juga memberkati Pak Madin dimanapun ia melayani Engkau. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terpuji akan nama-Mu. Hanya di dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa syukur, kami berserah, dan kami tetap berharap. Terpuji akan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bu Hera dan juga terima kasih Pak Pastor Madin. Terima kasih Bu Hera, Pak Madin, dan berkati. Ya, kita mau berfellowship ya. Mungkin Pak Hendro, gambarnya nggak bisa. keluar. Pak Hendro, Ya, gambarnya nggak keluar semua ya? apanya? Gambar-gambar ini cuma beberapa orang yang di HP saya, tidak semua keluar loh. Bapak harus keluar dulu, baru masuk lagi. Itu begitu berarti ya. ada buka-buka Oke. sesuatu yang lain, banyak-banyak bukaan, terus jadi nge-lag ya. Iya. Keluar Oke, dulu, oke. masuk lagi ya. Yuk. Oke. Thank you Pak Johan untuk infonya. Dan kita mau berfellowship ya. Kita mau sampai jam 7 nanti, tapi mungkin Pastor Madin nggak bisa full time sampai jam 7, tapi it's okay. Kita tetap masih bisa berfellowship bersama saudara-saudaraku di sini, dan saya mau minta tolong kepada Ibu Stefani aja yang bantu fellowship pagi hari ini. Ya, silakan Bu Stefani. Shalom, shalom semuanya, haleluya. Shalom. Semua dalam keadaan sukacita? Amin. Saya hari ini, saya kelupaan berdoa, saya sungguh bersukacita karena suami saya akan join pada hari ini. Jadi tolong nanti didoakan Edward perjalanannya sampai ke Jakarta dengan selamat. Dan hari ini, tepat tanggal 8 Maret, anak saya yang pertama berulang tahun, umur 22 tahun. Ini penyertaan Tuhan luar biasa. Anak saya sudah ada di Sydney, dia diterima di UNSW, dia mengambil bidang kedokteran. Tolong didoakan supaya anak saya itu nantinya juga akan menjadi terang dan juga boleh melayani banyak orang. Saya sungguh bersyukur. Disinilah saya merasakan pertama-tama sebagai saya moderator, maaf saya harus berikan kesaksian lagi bahwa kehidupan keluarga saya bersama Tuhan itu dipulihkan luar biasa. Jadi sebelum anak saya pergi ke Australia, dia menyatakan dengan imannya bahwa mama memang hanya Tuhan satu-satunya yang ku percaya. Di situ sukacita saya luar biasa. Karena di sini dinyatakan lagi bahwa waktunya Tuhan. Tuhan juga punya journey dengan masing-masing anak saya, suami saya, maupun brother and sisters in GWG. Kita semua punya journey bersama Tuhan. Tetapi hendaknya kita yang punya journey bersama Tuhan, kita terus bersyukur dan kita terus bersukacita. Sehingga tadi apa yang dikatakan oleh Pastor Nadine ya, bahwa kita itu harus dilahirkan kembali. Kita harus diubah hidupnya. Kita harus punya transformasi. Karena waktu Tuhan Yesus datang di hadirat kita, maka kita menjadi se-image
dengan Tuhan Yesus. Bagaimana waktu kita belum bersama Tuhan, pasti banyak sekali perubahan. Seperti saya, waktu hadirat Tuhan tidak ada. Hanya kegelapan demi kegelapan. Hanya penuh dengan ketakutan. Hanya penuh dengan anxiety. Hanya penuh dengan depresi. Tetapi waktu hadirat Tuhan kembali, apa yang saya rasakan? Sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupan saya. Dan saya boleh melembutkan hati untuk ditegur, untuk dibentuk bahwa dalam kehidupan kita hanya memberikan kasih tanpa minta balasan apapun. Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus selalu memberikan kasih tanpa minta balasan apapun. Jadi kita adalah milik Tuhan. Kita menyatakan iman kita bahwa Kristus adalah satu-satunya. Sebaiknya bukan hanya diomongi saja, tetapi dilakukan. Karena yang terpenting adalah kelakuan kita. Jangan bilang kita Kristen, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beritakanlah, bagilah, muliakanlah, berikan kesaksian bahwa di dalam Yesus hanya kemuliaan. Di dalam Yesus hanya kemenangan. Bersama Yesus kita dapat sukacita abadi. Kita dapat kerajaan Allah yang Yesus pada anaknya, kerajaan surga dan bumi. Dan kita yang tetap setia akan diwariskan yang sama, yaitu kerajaan surga. Jadi kita harus tahu kehendak Bapa, kita harus menjadi karakter Bapa, kita harus terus semangat melayani Tuhan. Jangan pantang mundur, jangan gentar dengan segala ketakutan yang iblis katakan di otak kita. Tetapi kita harus bersemangat dan bersyukur. Di mana ada syukur, disitulah sukacita Tuhan. Bagi saya, kanker yang saya hadapi itu tidak ada apa-apanya. Saya tidak khawatir karena selama ini Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Jadi bagi kita adalah tujuan kita untuk memberikan terang juga. Untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita juga harus menjadi terang, sehingga terang itu juga menerangi banyak orang di dalam kegelapan. Hendaknya kita, orang Kristen, jangan hanya omong doang, tetapi melakukan bagian kita. Panggul salib. Salibkan kedagingan kita. Terus semangat dan bersukacita. Terus bersyukur. Menjadi berkat. Dan menjadi mujizat bagi banyak orang. Jangan cuman cengeng. Minta berkat. Minta mujizat. Cengeng ini. Cengeng itu. Oh Tuhanku sudah melayani. Tetapi mengapa berkat itu kepada orang lain? Tuhan sudah memberikan sukacita. Nikmati sukacita Tuhan dengan bersukacita sehingga orang tahu di dalam segala masalah, di dalam sakit penyakit, aku tetap bersyukur dan aku tetap bersukacita karena kasih Tuhan, karena terang Tuhan memancar di dalam kehidupanku sehingga kami pun, aku pun, Anda pun bisa menyalurkan terang kasih Tuhan kepada banyak orang yang mengalami kegelapan. Ini adalah kesaksian saya lagi. Sekarang, apakah ada pertanyaan-pertanyaan bahwa di dalam Yesus itu ada
yang namanya transformasi, ada yang namanya dilahirkan kembali. Apakah ada pertanyaan supaya memantapkan apa yang tadi Pastor Madin sudah ungkapkan? Terima kasih Pastor Madin. Rema yang dari Tuhan luar biasa, boleh diterima kami semua untuk menguatkan kami. Dilahirkan kembali, dilahirkan dalam Kristus, hanya membawa terang dan sukacita. Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan. Ibu Astuti. Haleluya. Sorry, saya nggak bisa datang tadi malam, hujan. Ya, Kalau tidak tadi apa-apa. Fani bilang nggak boleh khawatir, Pastor, saya bukan khawatir apa. Kalau saya tinggalin rumah, airnya banjir dari atap. Jadi kalau bukan khawatir apa-apa sih, karena memang sudah pecah. Tapi ya, kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ini hal kecil, tapi setiap kali kami berdoa itu nggak ada yang kebetulan. Jadi kadang-kala saya harus ngajar sampai sore, rumah tidak ada orang, gitu sampai Tuhan tolong kalau boleh nggak hujan. Nanti kalau saya pulang baru deh itu hujan mulai. Jadi kita bisa beresin rumah. Makanya tadi malam ada teman saya yang suka ikut Zoom juga, pengen lihat aslinya Sis Fani ini kayak gimana. Oke, udah janjian, tiba-tiba hujan itu. Sorry, saya nggak bisa datang. Terus Madam bilang, pergi aja, nanti diantar Fani. Aduh, kasihan. Dari ujung ke ujung, rumah saya masih di ujung saya. Gitu, makanya saya ajak Sis Fani hari ini ke Panti Rehab itu, karena memang ada keluarga kami yang dari Kupang baru datang, gitu. Sekalian pelayanan ke sana. Jadi karena saya sering, jadi saya minta Sis Fani. Jadi next take time itu. Oke, kalau untuk pertanyaan, kadang-kala kita memang secara manusia nih Pastor Madin, ya maunya sih seperti itu ya, ada transformasi, lahir baru. Tapi kalau pas dihadapkan dengan sesuatu yang secara manusia memang tidak bisa, timbul lagi tuh kedagingannya. Timbul lagi kedagingan yang seharusnya tidak lagi dilakukan. Tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bersyukur, terus diingatkan kembali. Nah, yang sulit itu adalah ketika kita mau menahan daging ini rasanya. Pengen nggak marah, tapi terus diperhadapkan dalam hal itu. Ya itu aja sih. Jadi kita nggak munak ya, kita nggak munafik. Memang tuh tadi pagi renungan saya pun Tuhan Yesus bilang, bagaimana kamu bisa bilang baik? Yang baik itu hanya berasal dari Bapa. Bahkan Rasul Paulus bilang, setiap kali aku mau berbuat baik, kejahatan itu ada timbul. Nah, jadi datang pergi hal itu mungkin wajar, tetapi yang namanya lahir baru, ya yang lama sudah berlalu. Harusnya begitu kan Pak Madin? Itu gimana? Boleh nggak sih? Bukan boleh nggak sih? Ya gimana yang bicara? Halo? Ya. Hilang gambarnya. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Pastor Madin, boleh tanggapi Pastor Madin? Iya, oke. Saya akan respon ini dan lepas ini saya akan leave. Baik, ya seperti yang Ibu Astuti katakan tadi, Paulus juga menyatakan ruh penurut tapi daging lemah. Dalam soal kehidupan yang baru, dilahirkan kembali ini, jelas Alkitab mengatakan bahwa kita perlukan Roh Kudus menolong kita, dan bahagian kita adalah hidup dipimpin oleh Roh, bagi saya di keputusan di tangan kita. Kita mau dipimpin oleh Roh atau kita menurut kedagingan, begitu. Memanglah untuk mengalami kehidupan yang baru ini tidak senang, tetapi kita boleh buat keputusan. Kita mau ikut dipimpin Roh Allah atau kedagingan. Jadi untuk saya pilihan di tangan kita. Memang dianya menuntut pengorbanan, dianya menuntut kesungguhan untuk kita mengalami kehidupan yang baru. Jangankan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga bergumul
ataupun berjuang. Tapi kita ada kekuatan yang bukan berasal daripada kekuatan kita sendiri, tapi dari Roh Kudus. Kalau kita mengatakan justru karena kelemahan kamu, maka kekuatan, pertolongan daripada Tuhan akan dinyatakan. Jadi ada harapan, selalu ada harapan, selalu ada pertolongan, selalu ada namanya kekuatan yang daripada Tuhan menolong kita. Yang penting kita hidup bersatu dengan Kristus. Seperti Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Selagi kita melekat kepada Tuhan seperti ranting melekat kepada pokok, apapun cabaran, kita masih mampu menjalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Putih-putih, hitam-hitam, tiada kelabu. Kita kena mentaati firman Tuhan. Itu saja, dan saya mohon Lev ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.